Halo, selamat pagi anak-anakku. Ya, salam sehat selalu buat kita semua. Ya, jangan lupa untuk selalu berdoa, belajar yang rajin. Itulah pesanan saya. Jaga kesehatan di rumah. Ya, kali ini kita belajar di rumah. Ya, mudah-mudahan wabah ini cepat selesai biar kita bisa belajar bersamaan lagi di sekolah. Ya, itu harapan saya. Jangan lupa selalu rajin belajar dan berdoa, itu pesanan saya, dan jaga kesehatan. Oke ya. Oke, pagi ini kita materi Excel kita masuk dalam tema yaitu fungsi len, left dan right. Oke, jelas ya. Fungsi len ya, fungsi len mana ya, coba bentar ya. Fungsi itu sebentar ya. Saya ubah fontnya sebentar, bersabar. Fungsi len. Oke. Fungsi len ya, fungsi len, kemudian fungsi left, kemudian fungsi right ya, fungsi right. Oke, dan fungsi right ya, jangan lupa. Oke, ketiga fungsi ini kita akan belajar bagaimana menghitung karakter atau huruf dalam suatu kolom dan sel Excel. Kita menggunakan Excel ya, materi kita menggunakan Excel, aplikasinya itu Microsoft Excel. Jadi ya, pertemuan kali ini kita belajar menggunakan 3 fungsi ini. Jelas ya? Oke. Sekarang coba kita menggunakan Excel. Kita masuk dalam Excel ya. Kita jangan banyak bicara, kita coba masuk dalam Excel. Ya, dan kita tinggal klik ya. Oke. Di sini saya tuliskan nama barang. Oke, nama barangnya entah apa. Di sini saya tuliskan fungsi yang pertama itu adalah len ya. Fungsi yang pertama adalah len. Fungsi ya. Jangan lupa fungsi ya, fungsi len. Yang kemudian fungsi yang berikutnya itu adalah left ya. Fungsi yang berikutnya itu adalah left. Mana, coba kita lihat mana tadi kita ketik ya, left ya, kita left. Kita fungsi yang berikutnya adalah left. Oke, kemudian fungsi yang berikutnya lagi adalah right ya. Right. Oke, fungsi yang berikutnya adalah right. Oke. Sekarang kita mau menghitung nama atau nama
dari barang apa saja yang kita ingin masukkan di sini, kita mau jumlah karakter tersebut ya. Jangan lupa ya, kita mau jumlah karakter atau mau mengetahui karakter itu berapa sih sebenarnya dalam yang Excel yang saya tulis ini. Jelas ya, kita mau jumlah. Fungsi len ini akan mengeluarkan secara otomatis jumlahnya berapa. Oke, kita langsung saja. Di sini saya mengetik apa ya, komputer ya, komputer. Oh ya, saya lupa saya udah menulis di sini. Saya udah menulis di sini ya. Saya tinggal copy saja ya. Saya tinggal copy saja ininya ya. Copy. Saya paste ke halaman Excel. Oke. Halaman Excel. Ya. Oke. Sini sudah ada nama barangnya, itu komputer, CPU atau Central Processing Unit, kemudian motherboard atau mainboard, kemudian monitor, kemudian next lagi keyboard, mouse, RAM atau random access memory, kemudian hard disk, power supply, kemudian prosesor dan LAN card atau local area network ya. Itu ini nama barang. Kemudian kita langsung masuk ke fungsi len-nya ya. Kita mau jumlahkan karakter dari nama barang itu berapa sih ya. Kita belum tahu, pengen jumlah ya. Sama dengan len ya, len sudah ada. Kita langsung klik. Oke. Kita langsung klik, kemudian A2, kemudian A2 ya. A2 pasti dia akan keluar ini di sini ya, dia akan keluar. Dan A2, kemudian kita langsung saja tutup kurung. Jangan lupa tutup kurung. Kemudian kita coba enter. Apa yang terjadi? Dia keluar 8, angka 8 pada sel len itu, pada sel len dan kolom len itu ya, fungsi lennya. Sudah ya, ini coba kita hitung apakah benar atau salah ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya, ada 8 ya, berarti dia tidak salah Excelnya. Oke. Kemudian kita masuk dalam kita masuk ke baris yang kedua ya, sel kedua, sama dengan len ya, jangan lupa len. Kemudian kalau kita tidak mengetik A3, kalau kita mau mengetik juga boleh A3 ya, A3. Kalau tidak mengetik A3, bisa saja kita langsung klik di sini. Oke, jelas ya, sama seperti yang sebelumnya kita belajar. Kita langsung klik saja kolom dan sel yang kita mau jumlah karakter tersebut ya. Kita bisa tinggal klik saja dan kemudian kita tutup kurung. Oke, dan enter. Oke. Kenapa dia mengeluarkan angka 29? Apakah benar karakter yang terjumlah sini 29? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kenapa? Sedangkan di sini mengeluarkan 29, tetapi yang kita hitung nyatanya itu adalah 26 saja ya. Nyatanya itu 26. Tetapi di sini 29. Kenapa? Karena Excel itu dia menghitung juga. Coba kita hitung yang namanya spasi. Di sini ada 3 spasi ya. Dia 3 spasi. Ada 3 spasi. 1, 2 ya, 2 dan 3.
kita coba perbesar lagi ini layarnya. Oke, bisa ya ini. Kenapa? Oke. Di sini dia mengeluarkan 29, sedangkan yang kita nyatanya itu adalah 26. Karena dia menghitung total seluruh karakter yang sini adalah 26. Coba kita hitung ya. Kita hitung juga dengan spasi ya. Karena dia menghitung juga, namanya spasi pun dia akan tetap hitung biarpun itu area kosong. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. Pas ya 29. Berarti benar di sini 29. Karena dia tidak mengenal namanya kosong. Dia biarpun spasi dia akan tetap menghitungnya. Kalkulasinya seperti itu. Dia akan tetap menghitungnya. Oke. Sekarang coba kita sudah mengetahui kenapa dia 29 tetapi nyatin kita 29 ya, karena dia sudah otomatis dia juga menghitung namanya spasi dia tetap menghitungnya. Oke. Karena spasi di sini 3, maka 3 tambah 26 adalah 29. Oke. Dan yang kedua, coba kita masuk dalam fungsi left. Oke. Fungsi left, kita masuk ke fungsi left sama dengan left. Oke. Left. Sini fungsi left, coba kita gunakan juga berapa ya di sini, coba kita sama dengan left, buka kurung A2. Oke, A2 masih di sini ya, A2 ya. Buka titik koma, kita mau taruh angka berapa ini, 4, coba 4 ya, 4. Kita tutup kurung dulu nih. Habis itu kurung baru kita bisa enter. Oke, coba enter ya, enter. Dia hanya bisa mengeluarkan kom. Di sini hanya bisa mengeluarkan kom karena kita permintaan tadi itu A2. A itu adalah kolom dan 2 itu adalah sel. Koma, titik koma itu adalah 4. 4 itu adalah menghitung karakter dari sebelah kiri ke kanan, itu adalah 4 karakter. Coba kita hitung nih. Hitung, kita buktikan ya, jangan kita selalu buktikan. 1 2 3 4. Huruf yang keempat yang terhitung itu, huruf keempat itu adalah sampai dengan P, K, O, M, P. Itu adalah jumlah huruf yang kita masukin itu adalah 4. Oke, jadi dia hanya menghitungnya itu dari sebelah kiri ke kanan. Oke ya, jelas. Oke, coba kita masuk ke dalam kita masuk lagi ke sel yang kedua. Oke, sel yang kedua itu adalah CPU. Oke, sel yang kedua CPU. Coba kita buat lagi fungsi yang sama. Coba sama dengan, jangan lupa sama dengan selalu yang pertama ya anak-anakku ya. Fungsi sama dengan yang pertama, sama dengan fungsi apanya, fungsi left. Oke, sama dengan di sini adalah kolomnya itu A dan selnya itu udah berpindah ke sel 3 ya, sel 3. Jadi 4 3, oh bukan 4 3, A3. Oke, A3 buka titik koma, jangan lupa titik koma di keyboardnya, lihat baik-baik, titik koma. Kemudian kita taruh lagi 4. Kita mau tahu sih kenapa sih 4 dia ada perubahan atau tidak. Kita mau tahu kenapa ada perubahan atau tidak. Coba kita tutup kurung dulu baru enter. Tutup kurung, enter. Beda kan? Di atas karakternya 4, sedangkan di bawah cuma 3. Kenapa? Masalahnya apa? Sampai dia hanya mengeluarkan 3, tetapi angka yang kita jumlah adalah sama, itu 4, semuanya 4. Di sini juga 4, di sini juga 4. Nah, hanya bedanya itu sel 2 dan sel 3. Sel 2 ini namanya sel 2,
ini sel 3, hanya beda di situ. Kenapa? Tetapi dia mengeluarkan angka 3, sedangkan sini 4. Oke, kita mau tahu dulu nih kenapa nih keluarnya CPU saja, tidak mengeluarkan tanda kurung atau apa. Karena sini kan ada di tanda kurung, karena dia terhitung dari sini, terhitung dari C sini, yang dari kiri terhitung ke kanan. Itu coba kita hitung nih, 1 2 3 4. Karakter yang keempat itu adalah kosong, maka dia hanya mengeluarkan adalah CPU. CPU itu yang dia mengeluarkan. Oke, jelas ya, dia hanya mengeluarkan itu adalah CPU. Oke, jelas. Kita coba masuk lagi ke fungsi yang berikutnya, itu adalah write. Oke, fungsi yang berikutnya adalah write. Oke, kita jangan lupa fungsi yang berikutnya adalah write. Oke, fungsi yang berikutnya adalah write. Oke, ini kita terhitung write ya. Oke, coba kita jangan lupa selalu sama dengan yang pertama. Oke, sama dengan write, sama dengan write. Oke, jelas ya, write. Oke, write. Kemudian kita berapa ya? Oh ya, 2. Jangan lupa titik komanya, titik koma. Kita berikan juga angka 4 ya, angka 4 ya, angka 4. Kita mau lihat angka 4 lagi ya. Oke, 4 kita antar. Nah, kenapa dia keluarnya uter? Mana yang lainnya? Iya, karena kita hanya minta 4 ya, karena kita hanya minta 4. Karena coba kita terhitung dari mana uter ini, dari sebelah kanan ke kiri ya, seperti ini. 1 2 3 4 ya. Hitungan angka yang dari kiri ke kanan itu adalah batasnya, itu adalah di U, makanya dia keluar adalah uter. Kemudian ya, kemudian jangan lupa kemudian kita masuk ke baris yang kedua dari karakter kita, adalah baris kedua itu adalah CPU ya. Tetapi di sini adalah sel yang ketiga, jelas. Oke, coba kita masuk dalam sel yang ketiga. Oke, sama dengan write. Oke, write. Kita langsung klik. Oke, kita write. Kemudian di sini A3. Oke, A3. Jangan lupa titik komanya. Oke, titik koma, jangan lupa. Kemudian kita mau apa sih? Mau beda sedikit ya, tadi 4 terus 4 dan kali ini kita mencoba 6 ya. Bisa tidak 6? Ya, coba dulu. Kita mencoba 6 ya. Bentar. Di sini dari sini. Oke. Kita di sini kenapa dia hanya mengeluarkan saja unit ya? Kenapa? Tadi kita mintanya 6, tetapi kok keluarnya di sini 1 2 3 4 5. Kenapa hanya 5 saja, sedangkan yang kita minta 6 loh, 6 karakter ya? Kenapa? Iya, karena di sini ya, di sini terhitung dari kiri ke kanan. Itu coba kita hitung 1 2 3 4 5 6. Ya, hitungannya yang ke-6 itu, karakter yang ke-6 itu adalah kosong, karena itu spasi, maka dia hanya mengeluarkan itu adalah 5 karakter. Itu adalah unit tambah dengan tutup kurungnya. Oke, tanda tutup kurungnya. Oke, sudah jelas sampai di sini. Kalau tidak bisa lagi, nanti nonton video ini berkali-kali pasti bisa mengerti kok. Ini saya juga perlahan-lahan untuk anak-anakku bisa mengerti ya, jelas ya. Dan yang berikutnya dari sini sampai dengan sini, silakan kamu kerja, jangan lupa kerja. Hasilnya itu difoto dan kirim ke saya. Jangan lupa tulis nama kamu di sini, nama kamu di sini. Jangan lupa tulis nama kamu di sini, jelas ya. Jangan lupa tulis nama kamu ya.
jangan lupa tulis nama kamu, jelas. Nama kamu di bawah sini, jelas ya. Jangan lupa tulis nama kamu dan kirim ke saya. Oke. Itu adalah untuk kita belajar e-learning yang pertama. Maka belajar yang rajin, ya belajar yang rajin, biar bisa tahu apa yang saya kasih. Tidak lama lagi sudah naik kelas, maka harus rajin belajar ya. Sampai di sini saja video kita ini, pelajaran kita hari ini. Salam semangat ya, salam hangat buat kita semua. Salam sehat selalu, rajin selalu belajar di rumah ya. Selalu jaga kesehatan ya anak-anakku. Ya nanti ada waktu untuk kita bertemu ya, lebih jelasnya lagi kita belajar bersamaan di sekolah, di ruangan IT. Oke. Sampai di sini saja saya mengucapkan selamat belajar yang rajin dan salam sehat selalu. Selamat pagi anak-anakku.